Assalamualaikum warahmatullahi Saya sambung. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan sering banget dengar kalau kita di keluarga atau di lingkungan kita itu ada yang melahirkan, menikah. Nah, pasti di satu keluarga atau lingkungan itu akan ada yang meninggal. Yeah. Dan itu saya sering banget mendapati kebetulan itu. Yeah. Itu termasuk musyrik nggak? Kalau saya itu selalu ketakutan karena hal itu gitu, Ustaz. Baik. Terus bagaimana caranya supaya menghilangkan perasaan itu? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian itu tidak disebabkan karena kejadian-kejadian dunia yang mengiringi, baik kelahiran atau faktor cuaca atau pekerjaan dan sebagainya. Tapi ketentuannya adalah ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap orang yang beraktivitas, berkehidupan, bahkan setiap generasi di muka bumi ini ada batas waktu hidupnya. Beda umur dengan ajal ya. Kalau ajal itu batasnya sampai wafat. Kalau umur cara mengisi ajal. Umur itu dari kata amara ya'muru, artinya sesuatu yang mendatangkan kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan. Ya. Jadi sepanjang berkehidupan sukses jangan tanggung nih. Sekarang siapkan rencana untuk sukses. Ya, yang kedua bermanfaat berkah. Jadi semua apa yang kita kerjakan pandangannya mesti bermanfaat, bicara bermanfaat. Sepanjang hidup usahakan segala itu bermanfaat. Yang ketiga, dapatkan peluang kebahagiaan. Selama hidup usahakan itu disebut dengan umur sampai kita wafat. Nah ini nggak ada kaitan dengan kelahiran atau yang lainnya. Karena itu ketika di zaman Nabi, anak Nabi SAW, ada yang mengatakan dalam riwayat Ibrahim, ya itu meninggal dunia, maka terjadi sedang gerhana tuh. Ya, alam sedang bergerak. Orang mengatakan, oh karena anak Nabi itu meninggal, alam itu bergerak, mendung ikut sedih. Ya, nutup kemudian ada gerhana. Maka Nabi langsung naik ke mimbar mengatakan, gak ada kaitan gerhana ini dengan kematian atau kehidupan seseorang. Tapi ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita tentang ketakwaan supaya kita merasa khawatir, jangan-jangan meninggal bekal belum siap. Maka diajak untuk sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari mitos-mitos yang demikian supaya tidak menyemat kepada jiwa. Jadi kalau masih dalam pikiran, masih ada, itu konstruksinya berpikir. Tapi kalau sudah masuk kepada hati, itu dimainkan oleh setan. Ya, sehingga nanti digerakkan kepada faktor-faktor yang dilarang. Di antaranya syirik kecil. Ya, menghadirkan segala sesuatu ketetapan bukan karena Allah tapi karena fenomena. Ya, maka di antara doa-doa yang bisa kita hadirkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Setelah itu abaikan, Bu. Kalau nggak diabaikan, setannya ikut. Nanti lain waktu kalau kesini lagi, saya akan coba bahas fikih setan. Ya, belum pernah ada kan? Ya, kajian fikih setan belum pernah ada kan? Ya, malaikat dibahas, setannya nggak dibahas kan? Bagaimana menghindarinya? Ya, kalau Anda cuma tahu jalannya mulus, nggak tahu lubangnya, bisa terpeleset dan jatuh. Ya, setan yang paling pokok itu ada 9. Ya, malaikat yang pokok kan 10, ya kan? Setannya ada berapa? 9, di atasnya iblis, jadi 10 juga. Dan setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali. Ya, ini di musola, di masjid, ada setan masjid. Jangan dikira nggak ada setannya. Yang di Koda DKM-nya, Pak. Lihat itu. Ya, dengan yang sholat. Dan dimulai dari takbir. Jadi kalau kita biasa begini, setan belum goda. Makanya fokus. Tapi begitu bertakbir, kata Nabi, dia akan berkata, fayaqulu udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Maka orang yang sholat akan mulai mengingat apa yang tidak ingin dia ingat. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Setan di tempat kerja ada. Ada. Setan di pasar, di mall ada. Setan di rumah juga ada. 9 jenis loh. Nanti kita bahas lain waktu ya.